Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana dengan karunia nikmat serta sehat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa senantiasa menunaikan ibadah-ibadah yang telah Allah perintahkan kepada kita semua. Baik, perkenalkan, nama saya Afatur Rahman. Saya mahasiswa Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Prodi PAI 2C, dengan NIM 2022.1.1.03082. Tujuan saya membuat video monovisual ini adalah untuk memenuhi tugas terakhir yang menjadi salah satu syarat untuk penilaian akhir semester, yaitu mata kuliah Munakahat Jinayat Fikih dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Dr. Andes Kiai Haji Abdul Hayy Imam MAG. Kali ini saya akan membahas mengenai materi yang saya akan bawakan, yaitu dengan judul Jinayah, Hudud, Qisas, dan Ta'zir. Jadi untuk materi kali ini saya akan menjelaskan, juga merangkum dari penjelasan dari guru saya, yaitu Ustadz Rahmat yang ada di desa saya, setelah mengadakan diskusi atau dialog dengan beliau. Jadi menurut beliau menyatakan bahwa hudud dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, dalam Al-Quran, hudud mempunyai beberapa makna, yaitu berarti larangan atau melakukan perbuatan-perbuatan tertentu sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah dan surat At-Talaq. Yang kedua, yakni aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk mengatur tata perbuatan manusia, atau aturan-aturan Allah itu harus diikuti dan dipedomani demi kemaslahatan manusia itu sendiri. Lalu yang ketiga, hudud bermakna ketentuan, yakni batas-batas perbuatan yang dibolehkan dan perbuatan yang tidak dibolehkan. Perbuatan yang tidak boleh telah ditentukan oleh Allah, dan hukuman bagi orang yang melanggar ketentuan atau batas-batas yang telah ditetapkan. Adapun jenis-jenis hudud, guru saya mengatakan bahwa jenis hudud dibagi menjadi 7. Di antaranya adalah perzinahan, menuduh berzina, pencurian, perampokan, pemberontakan, murtad, dan juga peminum khamar. Saya juga mengutip dari perkataan Syekhul Ibnu Taimiyah rahimahullah, menyatakan bahwa hudud berasal dari rahmat Allah untuk makhluk dan kebaikan mereka. Oleh karena itu, sudah sepatutnya orang yang menghukum manusia karena dosa-dosa mereka bertujuan dalam melakukannya untuk kebaikan dan rahmat kepada mereka, sebagaimana tujuan orang tua membina anak-anaknya dan juga dokter dalam mengobati orang yang sakit. Lalu materi yang kedua tentang qisas. Qisas menurut menurut guru saya gitu ya, ialah hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan maupun perusakan atau penghilangan fungsi anggota tubuh gitu ya, tubuh orang lain yang dilakukan dengan sengaja. Adapun macam-macam qisas dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama pembunuhan yang merupakan hukuman bagi pembunuh. Yang kedua, qisas anggota badan yang merupakan hukuman bagi pelaku tindak pidana melukai, merusak, atau menghilangkan fungsi anggota badan. Lalu syarat-syarat qisas ya. Syarat-syarat qisas itu dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat ya, sebagai berikut. Yang pertama, orang yang terbunuh terpelihara darahnya orang yang benar-benar baik
Jika seseorang mukmin membunuh orang kafir, orang murtad, pezina yang sudah menikah, ataupun seorang pembunuh. Yang kedua, pembunuh sudah balik dan berakal. Yang ketiga, pembunuh bukan bapak, orang tua dari terbunuh. Jika seorang bapak orang tua ya membunuh anaknya, maka ia tidak dikisos gitu ya. Yang ketiga, orang yang dibunuh sama derajatnya dengan orang yang membunuh, seperti muslim dengan muslim, merdeka dengan merdeka, dan hamba dengan hamba. Dan yang terakhir, materi takzir. Menurut beliau, takzir adalah hukumannya tidak ditentukan oleh Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak si hamba, yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum gitu ya, dan mencegah untuk tidak mengulanginya ya, kejahatan yang serupa. Tapi perlu yang namanya hukuman itu ya, baik hukuman had ataupun takzir juga perlu ditegakkan, dan dengan takzir dosa-dosa yang akan terangkat, terhapus gitu ya. Ketika seseorang itu mendapat hukuman takzir, maka dia akan lebih baik insaf dan juga kesadarannya gitu ya. Nah mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan gitu ya, yang setelah saya paparkan ya. Selebihnya barangkali ada kesalahan dalam penyampaian saya gitu ya, mohon dimaafkan. Saya tutup dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.